Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Serta salam hormat saya kepada Bapak Dr. Andes Sunarto Sardiatmadja, MBA, MN. Nah, kali ini Pak, saya akan sedikit mempresentasikan terkait dengan apa yang sudah Bapak berikan kepada kami ya kemarin dalam mata pelajaran ajaran Bung Karno kedua, seperti itu. Nah, dari yang Bapak arahkan adalah kita harus meresum kembali ya apa yang sudah disampaikan oleh Bapak. Nah, dari apa yang sudah Bapak sampaikan, nah kesimpulan tersebut saya mengambil judul di sini adalah proses kemerdekaan bangsa Indonesia, seperti itu. Setelah ini saya akan mempresentasikan terkait dengan apa yang sudah saya mengerti dari apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak ya. Untuk yang pertama adalah ya Pak, terkait gelar doktor pada Bung Karno. Nah, gelar doktor Bung Karno sendiri itu sebagai honoris causa dalam ilmu bidang hukum. Nah, pada saat itu promotornya adalah Profesor Notonegoro, yang mana alasan Bung Karno mendapatkan itu adalah sebagai beliau pencetak Pancasila, yang bisa dikatakan Pancasila itu adalah sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum di Indonesia, seperti itu. Namun pada saat itu Bung Karno itu merevisi atau mengkoreksi kembali kepada Profesor Notonegoro bahwa beliau itu adalah bukan pencetak Pancasila, melainkan penggali dari Pancasila, seperti itu. Untuk poin yang selanjutnya adalah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, jadi pada saat sidang ya, pada saat itu, nah ketua sidang menanyakan kepada Bung Karno, apa dasar dari Indonesia merdeka? Nah, Bung Karno mengatakan adalah Pancasila, karena Pancasila itu adalah sebagai dasar dari negara Indonesia setelah nantinya merdeka. Ada apa dengan Pancasila dan apa yang bisa digali sebenarnya dari Pancasila? Nah, di sini ya Pak, Bung Karno sendiri itu menyatakan bahwa hal-hal yang digali dari Pancasila itu adalah nilai-nilai luhur dari bangsa Indonesia sendiri, yang mana sebenarnya terdapat peradaban masyarakat dari awal. Nah, seperti itu. Nah, peradaban itu sendiri juga terdiri dari beberapa peradaban ya. Ada peradaban batu, ada peradaban animisme, ada peradaban dinamisme, bahkan sampai berkembang ke Hindu, Buddha, Nasrani, dan yang terakhir adalah Islam, seperti itu. Yang selanjutnya ya Pak, itu terkait dengan proses nilai luhur menjadi Pancasila. Nah, di sini proses nilai luhur menjadi Pancasila itu sebenarnya terjadi sejak zaman dahulu, yaitu zamannya Sriwijaya, Majapahit, Sumpah Palapa, Bhinneka Tunggal Ika, Sumpah Pemuda ya 28 Oktober, dan juga salah satu pidato Bung Karno di tanggal 1 Juni ya. Serta itu adanya Piagam Jakarta di tanggal 22 Juni 1945. Nah, kejadian atau acara tersebut itu ditandai oleh pidato Bung Karno sendiri, yang mana dalam sidang BPU PKI, seperti itu. Poin yang terakhir ini adalah terkait dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini yang mana proklamasi kemerdekaan Indonesia itu terkait karena kejadian sebelumnya yang tadi ya Pak, yang mana mengkristal menjadi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, saya ingat banget ya Bapak bilang bahwa hal-hal yang harus digarisbawahin adalah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu salah. Jadi yang perlu digarisbawahin adalah bukan Republik Indonesia, melainkan adalah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, seperti itu. Nah, yang mana proklamasi tersebut dibawakan oleh pidato Bung Karno dan Bung Hatta, seperti itu. Maka dengan proklamasi itu Indonesia telah merdeka. Nah, setelah merdeka disahkanlah yang pertama itu Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang mana melahirkan itu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau kita bisa bilang NKRI, yang disahkan itu di tanggal 18 Agustus 1945. Nah, Undang-Undang 1945 ini pun terdiri dari atau berisi dari pembukaan, batang tubuh, dan yang terakhir adalah penjelasannya. Nah, maka itulah yang terjadi pada saat proses kristalisasi ya nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, yang mana itu sebagai jati diri dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, dari yang tadi apa saya sampaikan itu adalah suatu proses ya Pak, perjalanan perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai suatu yang namanya kemerdekaan Indonesia, seperti itu. Baik Pak, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan resum dengan apa yang sudah Bapak
kemarin ajarkan ke kami, seperti itu. Nah, saya berharap semoga apa yang sudah Bapak sampaikan bisa bermanfaat bagi kami untuk kedepannya. Amin, dan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya. Terima kasih.